kita novena hari kedua. Tuhan menghendaki agar para nabi membersihkan kekejian dosa dan juga membersihkan dunia dari segala kejahatan. Dan Tuhan dalam Injil nanti menghendaki setiap orang pun juga berbuat baik dalam pengampunan dosa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasianilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanlah kami. Kristus, kasianilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasianilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, semoga kami selalu menaruh belas kasih dan saling memaafkan sebagaimana Engkau mengampuni kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tulislah huruf T pada dahi orang yang berkeluh kesah karena perbuatan keji di Yerusalem. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeskiel. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring. Majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem. Bawalah masing-masing alat pemusnah, dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mazbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempat semula, ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan, yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar Tuhan berkata, ikutilah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati semua orang yang tidak ditandai huruf T. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf P, jangan kalian sentuh, dan mulailah dari tempat kudusku. Maka mulailah mereka dengan orang tua-tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo pergilah. Mereka pergi, keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam.
Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas keruk-keruk. Keruk-keruk itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di keruk. Masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi mengatasi langit. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. kemuliaan Tuhan mengatasi langit. mengatasi langit. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan kau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang lain, orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam hidup bersama itu selalu ada saja yang tidak pas. Ada orang yang entah itu salah paham atau kesalahan atau nggak sengaja, tetapi ada juga namanya dosa.
Ini dengarkan baik-baik siapapun, saya, Inton, Ervin, atau siapa saja. Ini perikop yang penting yang membuat orang Katolik lupa dengan perikop ini, sehingga kekatolikannya hilang gara-gara tidak mau mendengarkan perikop ini. Jikalau kamu hendak tahu bahwa saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia 4 mata. Selesai. Ya, tegurlah dia 4 mata. Kalau dia tidak mau mendengarkan, bawalah 2-3 orang saksi supaya perkaranya selesai. Jikalau 2-3 orang saksi dia tidak mau lagi, bawa ke jemaat. Jikalau toh dia tidak mau mendengarkan lagi, anggap saja dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Selesai. Selesai. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim bagi saudara kita, apalagi menghukum saudara kita yang kita anggap salah. Dosa yang mengintip orang-orang yang merasa benar adalah mereka merasa benar lalu seakan-akan berhak menghakimi saudaranya sesamanya ketika berbuat dosa. Itu adalah hak Tuhan untuk menghakimi, untuk menghukum. Bukan hak imam, bukan hak romo, bukan hak suster, dan bukan hak kita sebagai murid-murid. Sehingga menjadi seorang imam nanti yang kita siapkan dalam tabisan nanti, dia bukan dipanggil untuk menjadi hakim atau dealgojo bagi orang-orang yang bersalah, tetapi menyelamatkan orang-orang yang bersalah. Ya, sekali lagi, menyelamatkan orang-orang yang bersalah, bukan menjadi hakim atas orang-orang yang bersalah. Bagaimana menyelamatkannya? Menegur 4 mata. Ya. Ini menjadi kekuatan bagi orang-orang Katolik. Kalau sampai ini hilang, hampir dipastikan kita akan dicibir orang. Bagaimana orang Katolik ini tidak mengerti sabda Tuhan. Saudaranya salah, saudaranya berdosa, keluarganya salah, keluarganya yang berdosa, tetapi diceritakan, diewer-ewer, dosanya dibeberkan kemana-mana. Itu tidak mengubah apa-apa, hanya membuat saudaranya terpuruk, tetangga kita terpuruk, atasan kita terpuruk, bawahan kita terpuruk, sahabat-sahabat kita terpuruk. Kalau niat memperbaiki orang, tegurlah 4 mata. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan uskup, yang ngomong bukan siapa-siapa, yang bicara adalah Yesus sendiri yang boleh kita dengarkan hari ini. Sehingga Injil hari ini sungguh-sungguh ketika kita duduk bersama 15 menit, 20 menit, seperempat jam, 30 menit, mulai menceritakan keburukan, kejelekan, dosa-dosa saudara-saudara kita sebenarnya tidak mendapatkan saudara kita kembali. Kita bisa mendapatkan saudara kita kembali ketika kita berani menegur 4 mata. Menegur 4 mata ini memerlukan kekuatan. Kalau yang kita tegur itu anak kita, bawahan kita mungkin mudah. Tapi kalau yang kita tegur atasan kita, preman, orang berkuasa, menegur berarti adalah berhadapan soal hidup dan mati. Menegur atasan berarti berani kehilangan pekerjaan dan dipecat oleh atasan. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau menyelamatkan orang, Tuhan memberitahu bagaimana caranya. Bahkan kemudian Tuhan katakan di ayat selanjutnya, ya, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia
akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan kata-kata ini dikatakan kepada para murid, sehingga diakon yang sebentar lagi menjadi seorang imam, dia akan klerus atas nama gereja, juga diberi kuasa, diberi delegasi secara penuh untuk pengampunan dosa. Sehingga rahmat ini kita syukuri dan kita jaga, supaya kita pun mempunyai hati seperti Tuhan, yaitu mau menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Mau menyelamatkan sebanyak mungkin orang, bukan untuk menjatuhkan sebanyak mungkin orang. Mari kita di sini kita menyadari betapa kita rapuh, yang seringkali kita pun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan rendah hati kita mohon ampun atas setiap salah kita, dan kita lantunkan dalam doa permohonan. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur padamu atas peristiwa hari ini. Engkau telah mengajar kami agar kami mendapatkan sebanyak mungkin orang. Ketika kami mendapati saudara kami bersalah, kami harus mendapatkannya kembali, mengampun dosa-dosanya, menegurnya agar kembali ke pangkuan. Kuatkanlah kami agar dengan hati yang baik kami juga mengajak saudara-saudara kita agar kembali kepada pangkuan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah semua orang yang mengharapkan pertolongan-Mu dan bantuan-Mu, terlebih bagi saudara-saudari kami yang sedang berduka karena pandemi COVID-19 ini. Semoga kiranya berkat kuasa dan kasih-Mu kita menghibur rohani mereka, agar di dalam penderitaan mereka tetap mengingat Tuhan. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa bagi para diakon Saverian dan para diakon di Simpang lain yang juga mempersiapkan untuk tahbisan ini. Kiranya memberikan rahmat Roh Kudus-Mu agar masa-masa persiapan ini mereka semakin mantapkan dalam akan senang dan akan hidup mereka untuk menjadi imam bagi seluruh umat manusia dan anggota gereja yang mempercayakan pada mereka. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam sabdamu hari ini, 1-2 orang berkumpul atas namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Mintalah, maka aku akan mengabulkan. Hari ini kami berkumpul setelah satu keluarga besar bersama Pengurus Saverian yang menyiapkan kebiasaan imam ini. Biarlah kau lancarkan semua usaha persiapan ini. Kau berkati, kau berikan kesehatan para panitia, para diakon dan juga kerabat sahabat Saverian,
yang mendukung program ini, agar kami pun juga saling berpegang tangan, saling mendoakan satu sama lain demi lancarnya acara ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan-Mu berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan dan keselamatan kita serta sifat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, ampunilah kiranya kami karena roti anggur ini, karena Yesus Putra-Mu terkasih yang telah sudi menanggung segala dosa kami dan kini berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Malah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghibur umat kudus bagimu, ia merentangkan tangan di kayu salib agar belenggu dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati suara berseru, Kudus, kudus, Allah terpujilah Engkau di surga, Engkaulah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat. Kristus telah wafat. Kristus akan datang kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Petrus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Itu semua untuk ayah kami di Sardi dan akan semua orang yang telah berpulang dalam peraimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihilah kami semua agar kami diterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Budala dan Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan para kudus dari masa ke masa, hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kuperkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama di dalam Dia, bagimu lah apa yang maha kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab telah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri dan keluarga dan lingkungan kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang kuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus yang telah mempertemukan dosa kami, tetapi perhatikanlah dengan gereja-Mu dan istilah kami supaya bersatu rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantaran kami sepanjang segala masa. Kami Tuhan bersama-Mu. Amin. Dan bersama Roh-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Kasihanlah kami. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Kasihanlah kami. Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Damai. Inilah anak domba yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang telah diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, sedangkan aku melakukan dosa tapi segala kata saja melakukan disembuhkan segala penyakit dan bebas dari virus corona.
tubuh Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menunggu dalam sakramen Eucharistik, dan sekurang-kurangnya secara dalam hatiku. Karena engkau ada di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Di mana saja 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku berada di tengah mereka. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur sebab berkat belas kasih dan cinta kasih-Mu, Engkau selalu memberi harapan baru. Kami bersyukur pula karena Roh-Mu yang kudus selalu menghidupi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang demikian Ekaristi pada novenari kedua sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang mustahil, karena kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Maka dengan sangat aku mohon bantuanmu dalam kesulitanku. Janganlah kiranya engkau meninggalkan aku, sebab engkau pasti dapat menolong, meski dalam perkara sulit yang tak ada harapannya sekalipun. Engkau tetap menjadi baik kerugian Tuhan untuk masa nama keselamatan jiwaku akan bertambah jika engkau mengabulkan permohonan ini. Oleh karena itu, kalau permohonan ini benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Suci, aku mohon dengan sangat, ya Bunda yang kuasa dalam permohonan, sudilah kiranya Bunda membantu permohonanku ini ke hadirat Putramu Yesus yang pasti tak akan menolak. Pengharapanku yang besar ini berdasarkan kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu. Dan untuk menghormati kekuasaan-Mu, aku berdoa bersama Santa Methodis yang kau beritahukan tentang latihan kebaktian Tiga Salam Maria yang sangat besar manfaatnya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah aku dari dosa berat. Ya Tuhan, semoga acaranya Omikron berjalan dengan lancar. Perawan suci, tata kebijaksanaan, berkat sabda Allah yang ilahi telah tinggal di dalam dirimu. Engkau telah dianugerahi pengetahuan ilahi tak terhingga oleh ilahi. Lantas sebagai makhluk paling sempurna, engkau dapat menerimanya. Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kami hadapi, betapa besar pertolongan yang kami harapkan darimu. Dengan kepercayaan yang penuh akan pemberian, kami menyerahkan diri kepadamu. Engkau dapat membantu berkat segala kesanggupan dan kedermawaan budimu demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwaku. Sudilah kiranya Bunda menolong dengan segala cara yang paling tepat agar tercapailah maksudku itu. Bunda Maria, Bunda yang ilahi, berkenanlah mengabulkan permohonanku yang penting ini. Aku mohon ini berdasarkan atas kebijaksanaan-Mu yang tiada bandingnya, yang dikaruniakan kepadamu oleh sabda ilahi Putra. Bersama Santo Antonius dari Padua dan Santo Leonardus dari Porto Moretio, pewarta kebaktian Tiga Salam Maria yang rajin, aku berdoa untuk menghormati kebijaksanaan-Mu yang tiada taranya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, ya Allah, doakanlah kami kudus kami, sekarang dan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Allah, doa kami yang berdosa ini segala Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah kami dari dosa berat. Ya Tuhan, semoga semua acaranya untuk Omikron dapat berjalan dengan lancar. Bunda yang
baik dan lembut hati, Bunda kerahiman sejati, yang akhir-akhir ini disebut sebagai Bunda yang penuh belas kasih. Aku datang kepadamu dan mohon dengan sangat, sudilah kiranya Bunda berbelas kasih kepadaku. Aku tahu bahwa aku tak pantas mendapat karunia itu, sebab kerap kali aku menghina Yesus Putramu. Betapapun besar kesalahanku, aku sangat menyesal karena telah melukai hati kudus Yesus dan hati kudusmu. Engkau telah memperkenalkan diri sebagai Bunda para pendosa yang bertobat kepada Santa Brigida. Maka ampunilah kiranya segala tidak tahu terima kasihku yang sudah-sudah. Ingatlah saja akan keluhuran Tuhan, serta kerahiman dan peringatan hatimu yang akan terpancar dengan mengabulkan anugerah ini dengan perantaraan. Bunda perawan yang penuh perhatian, lembut dan manis, belum pernah engkau mengizinkan yang datang mohon pertolonganmu. Atas kerahimanmu dan lewat doamu, aku mengharap dengan sangat anugerah Roh Kudus. Dan demi keluhuran namamu, bersama Santo Alfonsus Maria Grigori, Rasul kerahiman, serta guru kebaktian tiga Salam Maria ini, aku berdoa untuk menghormat kerahiman dan keluhuran. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang Yang berdosa ini sekarang kamu sekarang dan waktu kami